Guys, kalian tahu nggak? Ternyata kalian bisa nilai potensi kenaikan satu proyek kripto hanya lewat satu indikator ini. Nama indikatornya yaitu tokenomics. Yuk hari ini sama-sama kita bahas sama-sama. Halo guys, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah ada 4 tahun di industri ini. Setiap minggunya gua akan share video-video edukasi seperti ini biar kalian makin jago investasi dan kasih kalian peluang biar kalian juga bisa ikutan profit dalam industri ini. Video ini dipersembahkan oleh Facet Exchange. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. Chapter 1, apa itu tokenomics? Pada dasarnya, ini adalah gabungan dari dua kata ya guys, yaitu token dan economic. Singkatnya, tokenomic adalah sistem keuangan atau token yang dimiliki oleh satu proyek kripto yang terdiri dari yang pertama, berapa total supply yang ada. Lalu yang kedua, bagaimana distribusi si token. Yang ketiga, untuk apa si token ini nanti akan dipakai. Lalu yang keempat, bisa juga berupa besaran insentif yang akan diberikan kepada user atau komunitas. So, tokenomics emang sepenting itu guys. Karena lewat tokenomics, suatu token kripto bisa mendapatkan satu nilai. Kalau nggak ya kayak uang monopoli aja ya guys. Dan bagaimana nantinya si token akan dipakai di dalam ekosistemnya. Chapter kedua, kenapa sih tokenomics penting bagi investor? Jadi guys, lewat tokenomics, investor bisa tahu apakah satu proyek kripto itu tokennya hype untuk sesaat aja atau memang sehat akan growing ke depannya. Misalnya nih guys, ada suatu proyek kripto yang tokenomiknya jelek. Misalnya nih, supply-nya nggak jelas. Setelah itu distribusinya berat sebelah. Lalu nggak jelas nih utilitasnya akan dipakai buat apa. Biasanya proyek itu harganya cepat banget akan anjlok ketika dia sudah PGE atau listing nantinya. Tapi misalnya satu proyek yang kebalikan dari yang tadi, tokenomicsnya bagus, biasanya ini akan jadi fondasi kuat yang akan bikin harga dari si token terus naik. Lalu kita masuk ke chapter ketiga. Apa aja sih yang mempengaruhi suatu tokenomics? Jadi guys, beberapa indikator yang akan gua sebutin ini akan mempengaruhi kualitas suatu tokenomics dari proyek kripto. Yang pertama, supply dan demand. Ini prinsip dasar ekonomi ya guys, di mana semakin sedikit supply tapi demandnya tinggi akan bikin harga suatu barang itu naik. Nah, hal ini juga berlaku di token ya guys. Biasanya kalau suatu token punya limited supply atau supply yang terbatas, cenderung harganya lebih mudah naik. Yang kedua yaitu distribusi guys. Kalau distribusinya itu lebih banyak ke VC, investor yang memberikan pendanaan, nah itu kualitasnya kurang bagus ya guys. Karena bisa aja si VC itu ngedam barang atau tokennya. Sedangkan kalau lebih merata ke komunitas itu lebih kuat fundamentalnya. Yang ketiga, punya utilitas. Nah, banyak banget token-token yang aneh di luar sana ya. Karena dibikin tapi nggak punya tujuan yang jelas. Nah, satu proyek kripto yang jelas itu harus punya utilitas. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Satu token biasanya kalau nggak punya sistem mengatasi inflasi, maka nilai si token akan semakin menurun. Sedangkan kalau ada sistem burn, yang dimana yang punya project ngehancurin terus tokennya, biar supply-nya makin sedikit, itu akan bikin harganya makin bagus. Yang kelima, apakah ada insentif? Ini juga menarik guys, karena kalau ada insentif yang besar terutama ya, buat user, investor, dan sebagainya, orang akan lebih banyak mempertahankan proyek ini.
lebih banyak nge-hold gitu. Nah, sedangkan kalau ya kita punya nggak punya juga nggak dapat apa-apa. Nah, ini biasanya kualitas tokenomicsnya buruk dan lama-lama si token akan ditinggalkan oleh para investor. Lalu kita masuk ke chapter keempat. Ciri-ciri tokenomics ideal yang dimiliki oleh suatu project. Yang pertama tadi kita udah bahas ya, yaitu supply yang terbatas, limited supply. Semakin sedikit supply yang ada dan demand-nya semakin tinggi, maka harga token semakin cepat naik. Yang kedua, distribusi harus adil dong. Jadi jangan cuma berat sebelah, ke venture capital aja, ke insider aja, atau yang punya tokennya. Nah, lebih baik kalau tokenomics-nya itu merata ke semua orang, karena bisa nahan pada saat harga turun. Yang ketiga, ada utilitas atau kegunaan yang nyata dalam ekosistem. Jadi misalnya dia itu sebagai gas fee atau bisa untuk staking, bisa untuk governance token, bisa untuk nge-bridge, bisa juga untuk ya kalau punya si token kita bisa dapat token lainnya. Nah, jadi banyak banget ya skenario tergantung si pemilik token bagaimana taruh utilitasnya. Yang keempat, ada mekanisme untuk menjaga nilai si token. Misalnya kalau kalian staking si token misalnya dalam waktu 90 hari akan dapat insentif berupa berapa persen. Nah, lalu ada sistem burning dan sebagainya. Pokoknya si yang punya token harus mikirin nih gimana cara supaya tokennya ini bisa bertahan harganya atau malah bisa makin naik. Nah, kalau semua hal ini ada dalam satu project crypto, maka kalian bisa consider atau mempertimbangkan si token ini punya tokenomics yang bagus. Dan kemungkinan investor yang lain juga berpikir yang sama dan bisa mendorong harga si kripto terus naik. So, kesimpulannya kalau kalian mau lihat satu project bisa naik dan turun, paling pertama-tama perhatikan tokenomics-nya. Jangan cuma tergiur dari marketing S3 di luar sana yang bikin kalian masuk ke project kripto nggak jelas dan akhirnya malah kena rug pull. So, itu aja guys pembahasan kita hari ini mengenai apa itu tokenomics dan cara menilai tokenomics suatu project yang bagus. Jika kalian punya pertanyaan, nggak usah ragu-ragu, langsung tanyakan aja di kolom komentar. Kita siap bahas dan jawab. Bagi kalian juga yang belum punya exchange atau belum mulai investasi di kripto, kalian bisa gunakan Facet Exchange. Di Facet, biaya transaksinya murah banget ya guys. Dan ada gratis biaya deposit. So, pastikan kalian pakai Facet sekarang. Nah, kalau nggak ngerti cara downloadnya, kalian bisa cari di Google Play Store atau App Store dengan ketik FASSET, Facet. Lalu lakukan KYC atau verifikasi data diri dan kalian sudah siap untuk investasi kripto di Facet Exchange. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya guys. Dan sampai ketemu on the next video. See you guys.